Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Saya berharap dan percaya setiap kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan bagi setiap kita yang menikmati kebaikan Tuhan, boleh bertepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita satukan hati kita di dalam doa, Bapak Ibu. Kami bersyukur akan penyertaan-Mu Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami membawa kerinduan kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap seluruh kekuatan kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan, dan beribadah kepada-Mu Tuhan dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, sebab itu janji dan perkataan-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, Engkau ada di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan akan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan. Inilah sujud kami Yesus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhias
mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersorak-sorai buat Allah kita, karena Allah telah mencukupkan setiap kebutuhan kita. Haleluya. Walau sana-sana pusing, tetap kita anak Tuhan, tidak ada yang pusing. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah firman pagi ini menguatkan setiap hati kita dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Biarlah puji-pujian ini kami naikkan, boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan boleh mengoreksi, menegur, menasehati, merubahkan pola pikir kami Tuhan. Merubahkan kami sehingga kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin serupa di dalam Tuhan. Urapi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah firman itu berasal dari Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bertata di atas firman-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami membuka pikiran kami Tuhan. Biarlah firman pagi ini bisa kami merenungkan, bisa kami mempraktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Ustaz Amin. Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur, terima kasih saudara boleh hadir di rumah Tuhan. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara yang juga berada di rumah akan merasakan hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang dampak kerajaan Allah bagi kita manusia. Saudaraku, seringkali di dalam Alkitab kita ini banyak berbicara tentang ragi dan burung, saudaraku. Tetapi ini konteksnya lain. Ya, waktu Allah kita telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah menyuruh mereka untuk merayakan hari raya roti tidak beragi. Jadi roti yang mereka makan itu tidak boleh dibubuhi dengan ragi. Dan seringkali Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu dihamiri oleh ragi orang-orang Farisi. Semuanya bersifat negatif. Begitu juga dengan burung, saudara. Tetapi pada konteks ini Tuhan akan berbicara tentang ragi dan burung itu dari sudut pandang yang lain. Nah, itu sebabnya mari kita simak firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-13 ya, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saudara menyimak dan saya akan membacakan. Setelah selesai pembacaan, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Lukas 13 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat
sampai hampir seluruhnya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada dua benda, dua barang, yaitu biji sesawi dengan ragi yang diumpamakan sebagai kerajaan Allah. Kita tahu saudaraku, biji sesawi itu ukurannya itu hanya 1 mili, hitam 1 mili. Dan saya pernah melihat hal itu saudaraku, seperti pasir lah. Pasir kan ambil satu pasir, nah itu kayak itu. Nah, ini kalau ditabur saudaraku, dia akan bertumbuh, dan tumbuhnya itu saudaraku bisa sampai 3 meter. Coba saudara bisa bayangkan bagaimana ya kelipatannya itu, dari 1 mili menjadi 3.000 mili atau 3 meter. Berarti 3.000 kali. Itu gambaran ragi itu. Dan pada saat ragi itu sudah tumbuh, biji sesawi itu sudah tumbuh, saudaraku, itu akan cabang-cabangnya itu, ranting-rantingnya itu akan dimanfaatkan oleh burung. Ya, kalau kita melihat gambar-gambar apapun, para pelukis pasti menggambarkan burung itu bertengger di dahan-dahan pohon. Sekalipun burung kadang-kadang mencelok di atas bubungan rumah, di kabel-kabel listrik, tetapi jarang orang pelukis akan menulis itu, sebab melukis itu. Sebab apa? Tidak indah, itu tidak bersinergi sebenarnya. Simbiose mutualistis. Nah, begitu juga dengan ragi, saudara. Adonan yang akan dibuat oleh para ibu untuk menjadi makanan yang lezat, empuk dan enak, itu harus dibumbui dengan ragi. Tanpa ragi itu adonan roti itu akan bantat. Saudara dapat melihat, mungkin orang Jawa tahu ya, yang namanya kompiang itu. Ya, kayak nyawat kiri itu bisa mati itu kiri. Jadi suruhku, tapi itu semuanya kurang enak. Jadi kalau makanan tanpa dicampuri dengan ragi, itu akan membuat makanan itu tidak nikmat, tetapi dia alot dan keras, dan tidak ada orang berminat untuk memakannya. Nah, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti itu, saudara. Sebenarnya apa sih kerajaan Allah? Di dalam Alkitab tidak ada definisi tertentu, sehingga karena tidak ada definisi tertentu, seringkali orang-orang luar menafsir kerajaan Allah itu dengan seenaknya, menyudutkan Alkitab, menyudutkan kekristenan. Tetapi saudara jangan galau, sebab Alkitab sudah berkata begini: berita tentang salib, berita tentang kerajaan Allah itu adalah kebodohan bagi orang yang akan dibinasakan. Jadi kita bersyukur dapat mengerti rahasia-rahasia kerajaan Allah. Nah, saudaraku, itu sebabnya karena tidak mengerti kerajaan Allah, Pontius Pilatus dengan orang-orang Israel itu memprovokasi ya raja kerajaan Romawi, ya Herodes itu, untuk mengatakan bahwa ini Yesus ini akan memberontak loh, akan menjadi raja. Lihat gitu, pengikutnya mulai banyak. Nah, itu sebabnya pada saat diadili, Pilatus menanyakan dia, engkau raja? Loh, kamu yang mengatakan.
Tetapi aku ini bukan raja untuk negeri ini. Aku datang untuk memberitakan kebenaran, dan orang yang mendengarkan kebenaran itu akan mengalami perubahan hidupnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini mencari kerajaan Allah bukan untuk namanya kerajaan. Pasti di situ kita akan mendapat posisi-posisi penting, paling tidak hulu balang lah. Kalau toh jadi tukang sapu, tetapi tukang sapu kerajaan. Jadi kita cenderung begitu. Tetapi kita perlu ketahui kerajaan Allah ini bukan tentang makan dan minum. Kerajaan Allah ini tentang kuasa. Hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita itu nampak di dalam perubahan karakter hidup kita. Manusia ini bejat semuanya, termasuk yang ngomong di atas ini. Tetapi kalau kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, dia akan merubah karakter kita, pola pikir kita menjadi karakter yang serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus menggambarkan. Seringkali kerajaan Allah itu kita sepelekan, sama seperti kita menyepelekan biji sesawi. Memang ini tumbuhan sayuran juga, tetapi tidak seperti sawi yang di Indonesia. Itu merupakan satu tumbuhan yang dikotil. Tahu saudara, dikotil itu walaupun kecil itu berbelah dua, ya, membelah dua kayak kacang. Nah, dia itu tumbuh sampai 3 meter. Begitu juga dengan ragi, mempunyai dampak. Pada saat ragi dimasukkan di dalam tepung adonan itu, dia akan mekar, dan pada saat diolah sedemikian rupa, dia akan menjadi panganan yang empuk, lezat untuk kita konsumsi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini perlu kerajaan Allah datang di dalam hidup kita. Untuk lebih mengerti kerajaan Allah itu apa, doa Tuhan Yesus itu, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Kalau kita memiliki kerajaan Allah, kehendak-kehendak Bapa yang di surga itu terwujud, termanifestasi di dalam tindakan-tindakan kita di dunia ini. Nah, saya mau tunjukkan di situ seringkali kita penafsir yang lain juga, tetapi saya dalam hal ini bukan mau sok-sokan. Ya, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, terus orang menafsir, loh, di atasnya kan ada dikatakan pada saat orang menabur benih, terus datanglah burung-burung itu kan setan. Jadi burung ini juga adalah setan. Tidak, konteksnya bukan begitu. Saya mau katakan bahwa kalau hidup kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita itu akan merasa diayomi, dapat menjadi tempat perteduhan. Burung-burung bersarang. Kalau dia bersarang di situ, apa saudara? Dia mendapatkan makanan di situ. Dia membiak di situ. Begitu juga dengan kita. Kalau kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan makanan, baik itu jasmani maupun rohani. Jadi kalau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ini terus mengalami kesusahan dalam ekonomi, saya bukan pendeta yang punya doktrin itu kekayaan. Bukan, tetapi orang yang betul-betul kerajaan Allah ada di dalam kehidupannya, pasti dia akan dipenuhi kebutuhan jasmani.
dan kebutuhan rohani akan semakin bertambah-tambah. Ya saudaraku, jadi kalau ada hal-hal yang menimpa diri kita berlarut-larut dan tidak akan selesai, mari kita introspeksi diri. Apakah kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita atau tidak? Kerajaan Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan Yesus sendiri, pribadi Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, apabila firman-Ku ada di dalam kamu dan kamu di dalam Aku, minta apa saja. Wih, luar biasa, minta apa saja. Tetapi kalau saudara ya, firman Tuhan ada di dalam saudara, permintaan saudara itu yang tidak neko-neko, pasti yang mempermuliakan nama Tuhan. Minta apa saja, ini loh. Tuhan bilang minta apa saja, wis, jalo. Terus gairah di mana? Tuhan tidak kasih. Yakobus bilang kamu tidak diberi, kamu sudah berdoa dan tidak diberi, karena kamu akan gunakan untuk kepentinganmu, untuk memuaskan hawa nafsumu. Tetapi kalau kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, permintaan kita itu pasti hal-hal yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu sebabnya saudaraku, saya harap kita jemaat Tuhan, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tempatkan Kristus, pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Firman Kristus merubah kehidupan kita, menguduskan kehidupan kita, memimpin kehidupan kita untuk semakin serupa dengan anaknya. Saudara tahu bahwa ragi itu adalah memfermentasi, menghamirkan. Saya tidak tahu bagaimana proses, sebab saya bukan ahli kimia. Tetapi kalau bicara tentang fermentasi, itu ada satu reaksi dari ragi itu terhadap adonan itu. Begitu juga saudaraku, kalau kerajaan Allah, yaitu pribadi Kristus atau firman Kristus ada di dalam kehidupan kita, itu dia akan bereaksi saudaraku. Sehingga apa? Reaksinya itu untuk membuat kehidupan kita ini makin nikmat, dinikmati oleh dunia, dilihat, oh ada terang di dalam kehidupan orang ini, sehingga mereka mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana itu fermentasi? Pasti sakit. Ya, saya katakan saya bukan ahli kimia, tetapi saya yakin senyawa itu, interaksi antara ragi dengan tepung itu bereaksi di dalamnya, pasti ada sesuatu. Dan begitu juga kalau kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, firman Allah ada di dalam kehidupan kita, pasti tonjolan-tonjolan yang tidak baik, dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita itu dikikis, dihilangkan, sehingga hidup ini semakin nikmat bagi diri kita dan nikmat dipandang oleh orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu bersaksi bukan dengan kata-kata. Bukan dengan kata-kata kita dapat melihat, hendaklah terangmu bercahaya. Di dalam Matius 5 ayat 16, orang melihat perbuatanmu, bukan kata-katamu. Bukan dikatakan hendaklah terangmu bercahaya, orang mendengarkan kata-katamu dan mempermuliakan nama Tuhan. Tidak. Hendaklah terangmu bercahaya, orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan berkata, ajarkan mereka melakukan. Ajarkan mereka melakukan.
Bagaimana saudara mengajarkan? Melakukan. Ayo, kamu kalau berenang itu begini-begini. Terus saudara tidak mempraktekkan. Murid-murid saudara, ayo pelatih, coba. Kami mau melihat bagaimana prakteknya. Terus pelatih itu nyemplung, nggak tukul-tukul mana, langsung tenggelam. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Adakah begitu? Tidak. Kita diajarkan untuk melakukan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian hidup kita yang efektif itu terjadi akibat perilaku hidup kita. Banyak sekarang orang-orang yang dikatakan murtadin. Ada yang menginjili mereka? Enggak ada. Kebanyakan yang saya tonton itu, mereka itu mendapatkan katanya hidayah dari Tuhan Yesus itu. Karena melihat orang lain, bukan kata-kata. Tidak datang orang bersaksi pada dia. Dia lihat perbuatannya orang. Dia lihat ajaran yang bagus. Ditempelin, balas. Ya, pernah dulu Ustadz sejuta umat ngomong, goblok benar ditempelin. Kalau saya ditempelin, tak tempelin balik. Tetapi kita ini diajarkan, tempelin, berikan lagi. Belum puas, silakan. Jadi maksudnya di sini kita jangan sekali-sekali membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu tanda-tanda kerajaan Allah sudah turun di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat ya manfaatnya. Ya, kalau kita datang pada kerajaan Allah itu, dari sisi kita melihat kerajaan itu sebagai biji sesawi. Ya, burung kan datang. Nah, dari sisi kerajaan Allah, dari aspek rohani kita melihat, kalau kerajaan Allah itu datang di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, kamu akan menerima kelegaan. Ya, kamu akan menerima kelegaan dan ketenangan. Marilah kepadaku, hai yang letih, lesu dan berbeban berat. Ini panggilan kerajaan Allah. Datang. Kita saudaraku, dengan kekuatan kita sendiri tidak mampu. Ini Tuhan Yesus itu berkata kepada orang-orang pada saat orang-orang Israel itu sedang giat-giatnya untuk melakukan tuntutan-tuntutan Taurat. Ternyata mereka melakukan itu jatuh bangun, saudaraku. Sampai letih, lesu, melakukannya gagal lagi, melakukannya gagal lagi. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Ya, kalau kerajaan Allah tidak ada di dalam kehidupan kita, saudaraku, kita tidak akan pernah merasakan kelegaan. Kita tidak bisa merasakan ketenangan. Sebab apa? Mau melakukan hidup kudus sesuai dengan tuntutan firman Tuhan, gagal lagi. Akhirnya kita frustasi. Akhirnya kita berpikir, ini mah teori nih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan teori. Kalau kita tidak menggunakan hikmat dari Tuhan, yaitu kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan ini adalah berat. Tetapi Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 5 kalau tidak salah, di situ dikatakan, kalau kita mengasihi Dia, firman-Nya itu tidak berat. Kalau kita mengasihi, berarti kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai kerajaan Allah yang diam di dalam kehidupan kita, yang tinggal di dalam kehidupan kita. Maka firman-Nya itu ringan bagi kita. Saya sudah sering kali membuat ilustrasi. Ada satu peristiwa seorang bapak sedang menggantikan ban mobilnya, ya, yang sedang bocor. Nah, tentunya ban mobil itu supaya dikeluarkan yang bocor itu,
Harus didongkrak dulu kan, dongkrak terus dikeluarkan. Pada saat dikeluarkan gitu, ambil roda pengganti. Anaknya main-main di situ. Akhirnya nggak tahu dia tarik mungkin hand untuk mengangkat, memutar supaya naik turun itu dongkrak. Dia tarik, jatuh, kecepit dia. Nangis dia, teriak. Papanya yang sedang ambil ban itu bingung, tidak bisa berbuat apa-apa. Terpukau, kaget. Sang mama dari jauh lari dengan berteriak, mengangkat mobil itu. Saudaraku, dapat bayangkan seorang ibu dapat melakukan itu karena apa? Dia mengasihi anak. Kalau secara normal nggak mungkin, tetapi karena kasihnya dia dapat melakukan hal-hal yang tidak kita mampu lakukan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita pasti mampu untuk melakukan seluruh apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, Ia yang berkenan kepadaku, yang mengutus aku, sebab aku berkenan kepadanya. Kalau hidup kita berkenan kepadanya, kita mengasihi dia, firman-firman ini seruku yang kayaknya berat, sebenarnya tidak berat. Ya. Nah, kita lihat dari sisi ragi. Ya. Ragi yang tadi biji sesawi itu gambaran dari kehidupan dari Tuhan Yesus, keteladanan Tuhan Yesus. Kalau kita bernaung di dalamnya, datang kepadanya, hidup kita akan mengalami kelegaan. Hidup kita akan mengalami kedamaian dan ketenangan. Nah, dari sisi ragi, saudaraku, ragi di sini sama dengan firman Tuhan. Ya, kerajaan Allah itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kerajaan Allah sudah ada padamu, ada di antara kamu. Siapa dia? Dia ada di antara murid-muridnya. Jadi kalau firman-Nya ada di dalam hidup kita, saudaraku, ya, itu melalui pribadi Allah Roh Kudus akan merubah kehidupan kita. Sebab firman ini hanya dapat kita tangkap kalau kita dapat hikmat dari Roh Kudus dan kita dapat lakukan. Nah, ini akan melahirbarukan kita dan membuat kita itu mengalami perubahan hidup. Di ayat yang ke-21 di situ dikatakan begini, ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Hamir mengalami fermentasi seluruhnya. Jadi hidup kita ini, suruhku, jangan separuh-separuh. Separuh pikiran, wah, aku kan masih hidup di dalam dunia. Nanti minggu depan kita akan berbicara tentang kerajaan Allah, kita cari dahulu. Semuanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Semuanya itu Tuhan akan penuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, sekarang saya tidak akan urai sampai ke situ, tapi saya mau katakan, kalau kita tempatkan dia, suruh, tidak usah ragu. Pengalaman hidup saya melayani di tempat ini, suruh, itu menjadi kesaksian. Jemaat semua tahu, ya, saya tidak pernah teriak-teriak tentang kebutuhan hidup. Oh, anak Isuki, saya mau katakan, suruh, anak-anak itu juga punya kebutuhan hidup.
Mereka punya anak juga yang membutuhkan sekolah. Dan sekolah di Jakarta itu anak-anak TK itu sudah bahasa Inggris. Nah, bagaimana mau disekolahkan sekolah umum? Nggak ada. Saya dulu masih SR ya, sekolah rakyat namanya. Itu bahasa Inggrisnya itu baru SMP, baru belajar. SD nggak ada. Tapi di sini TK sudah. Coba nanti saudara main-main ke Jakarta yang lihat anak-anak. Mereka ngomong bahasa Inggris dengan temannya. Saya pikir, oh anaknya mau Korea atau Jepang ini. Ya tahu mamanya, lu jangan lama-lama, ntar kedinginan lu. Marah ngomong Indonesia, ngomongin bahasa Inggris dengan temannya. Mereka juga membutuhkan biaya. Dan Alkitab berkata kepada saya, jangan pernah mengandalkan manusia. Kalau saya mengandalkan manusia, terkutuk saya, anak saya juga. Saya mau kutuk dia. Saya tidak pernah mengandalkan, tetapi Tuhan pelihara hidup saya. Saya yakin saudara juga akan mengalami. Ayo tempatkan kerajaan Allah di dalam hidupmu. Firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita. Dan Dia akan memelihara kehidupan kita. Memelihara kehidupan kita di dalam kekudusan, memfermentasi kita. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Pemazmur berteriak, perintah-Mu, Taurat-Mu teguh. Taurat-Mu adalah menguatkan dan membimbing hidupku. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita betul-betul ya hidup, jangan separuh-paruh, dihamiri oleh firman Tuhan. Lihat apa yang akan terjadi. Mujizat yang luar biasa itu suruhku bukan karena kita ini diberkati gereja kita dengan sound system, dengan gedung yang bagus. Bukan itu mah kecil itu. Yang menjadi hal yang penting kalau kita dihamiri oleh firman Tuhan ini, terjadi perubahan di dalam karakter hidup kita. Tepung yang saudara goreng, kasih air goreng, bantat, nggak ada orang yang mau makan. Dikei gula atau garam supaya gurih, tidak ada yang mau makan. Tetapi pada saat dimasuki dengan ragi, maka enak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau firman Tuhan ada di dalam hidup kita ini dirubah oleh Tuhan. Dan hidup kita ini dapat menjadi terang, kesaksian hidup bagi orang lain. Sebagai penutup, saya mau katakan bahwa perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan tentang dinamika kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini dengan segala aktivitasnya. Jadi pribadi Tuhan itu adalah kerajaan Allah. Sudahkah kita itu datang kepadanya? Terutama suruhku, saya minta kita ini gereja tabernakel, tetapi ajaran tabernakel itu bukan menjadi hak milik orang tabernakel saja, tetapi semua orang Kristen. Nah, kalau kita lihat suruhku di dalam bait Allah itu, satu-satunya alat tabernakel, ada 3 di dalam ruangan suci itu, yaitu roti meja sajian, meja roti sajian, terus kandil emas, kemudian mesbah ukupan. Meja roti sajian adalah gambar dari firman Tuhan.
Kandil adalah kuasa Roh Kudus yang menyaksikan perubahan kehidupan kita yang cemerlang. Mesbah dupa, mesbah ukupan adalah doa. Ini satu-satunya alat yang masuk di dalam ruangan Mahsuci, di mana tabut perjanjian itu berada. Nanti saudara baca di dalam Ibrani itu, pasal 9. Itu satu-satunya. Berarti saudara, kita ini perlu banyak berdoa, terutama akhir zaman ini, saudara. Saudara itu gampang jatuh ya oleh keadaan ekonomi, keadaan sosial, politik, keamanan. Kita ini gampang jatuh dengan itu. Gampang meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita banyak berdoa, kekuatan Allah itu datang di dalam hidup kita. Ya. Nah, kerajaan Allah itu sendiri adalah perwujudan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus yang diberitakan oleh para nabi-nabi dan rasul Tuhan. Nah, dampak kehadirannya, ya saudaraku, kita sudah lihat ada dampaknya dalam ulasan saya secara umum. Tetapi ini loh hasil-hasil yang kita dapat peroleh apabila kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita itu memiliki kuasa untuk mengusir semua daya iblis, kuasa untuk menangkal dosa. Dosa itu, waduh, enak suruh. Coba pada saat ular berkata pada Adam, kepada Hawa, kamu boleh kan makan semua ini? Oh iya boleh, tetapi ini pohon yang ini yang berada di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan baik dan jahat, itu nggak boleh. Wah, enggak, bukan gitu. Tuhan tahu kalau kamu makan, kamu akan seperti dia. Oh iya, itu iblis mengiming-imingi kita. Apalagi sekarang ini lebih banyak. Dulu baru satu aja, kelapak-kelapak, Adam dan Hawa. Sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran iblis yang menggiurkan daging kita. Kalau kita tidak banyak berdoa, kita dapat gagal. Tidak memiliki kuasa untuk menangkal tawaran-tawaran itu. Yang kedua, kehadiran Kristus adalah wujud penyertaan. Ia akan menyertai kita. Pemazmur berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab dada dan tongkatmu menghibur aku. Ada penghiburan di tengah-tengah situasi yang sulit. Corona merajalela, bukan saja di Indonesia tetapi melanda dunia, dan kita merasakan hopeless, tidak ada harapan. Ahli-ahli berkata ini akan berjalan sampai 10 tahun. Coba bayangkan, baru 2 tahun saja sudah babak belur. Ekonomi, anak saya yang biasanya kalau Natalan atau Imlek itu ngirimin. Terus saudara-saudara yang di Surabaya tanya, tante ampau mana? Waduh, ampau dimakan corona katanya. Anak-anak gak bisa kirim. Sebab apa? Ekonomi bergoyang, saudara. Biasanya bisa bagi-bagi, sekarang tidak bisa. Tetapi kita tetap bersyukur. Sebab apa? Iman kita tetap teguh, tidak pernah goyah oleh kondisi-kondisi yang semakin sulit ini. Ini keadaan akan makin sulit. Kalau kita tidak banyak bersekutu dengan Tuhan di dalam firman dan berdoa, gampang jatuh kita. Ya. Timbulnya kerinduan untuk melakukan pertobatan. Ya.
di dalam Markus 1 ayat 15. Di situ dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Kita dituntut untuk bertobat. Kalau kerajaan Allah datang di dalam kehidupan kita, ada kerinduan untuk bertobat. Hari lepas hari kita ini banyak kekurangan, saudara. Hari lepas hari kekurangan-kekurangan kita itu kita sadari, kemudian minta pertolongan Roh Kudus. Hadirnya kerajaan Allah dalam kehidupan kita itu memampukan kita untuk mengalami pertobatan tentang kelemahan dan dosa-dosa kita. Yang terakhir, memperoleh berbagai macam karunia Allah. Ya, kita akan mendapatkan karunia untuk menyembuhkan orang. Tidak usah pamer-pamer. Datang orang sakit, datang orang kesusahan, kita punya karunia untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah orang dengan doa, dengan nasihat, bimbingan, sehingga kita ini menjadi orang yang dibutuhkan orang. Jadi dampak kerajaan Allah di dalam kehidupan kita ini luar biasa, menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia di akhir zaman ini. Sebabnya, saudaraku, mari kita tempatkan kerajaan Allah, yaitu pribadi Tuhan Yesus dan firman-Nya di dalam kehidupan kita, agar kita ini dapat memperoleh pertumbuhan iman di dalamnya, membiak, berkembang, iman kita berkembang. Mari kita tempatkan kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini hari lepas hari dituntut untuk menjadi pribadi yang berkenan dan tidak kekurangan satu apapun di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu
Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Biar kami memiliki dampak itu, biar kami semakin diubahkan oleh kebenaran firman, sehingga kami benar-benar dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan seluruh orang-orang yang dekat dengan kami, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Tuhan lebih lagi dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi seorang berkat bagi kami. Kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga, dan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat GBT ini dan juga kota Jombang ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, sehingga benar-benar pulih dari keadaan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, baik dari pandemi corona ini, baik dari bencana-bencana alam yang dihadapi bangsa kami ini Tuhan. Bangsa kami butuh Engkau Tuhan. Bangsa kami butuh Engkau Tuhan. Jika sekiranya bangsa kami menyakiti Engkau, Tuhan ampuni bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan tolong para pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Di dalam mereka menjalankan roda pemerintah, Tuhan tolong. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka benar-benar dapat melaksanakan setiap tugas mereka dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini terkena dampak bencana alam, tanah longsor, banjir di mana. Tuhan, hiburkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, bahkan Tuhan pelihara mereka sampai mereka benar-benar pulih dari keadaan ekonomi mereka Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan, para LSM yang bekerja sama saling membantu, menolong korban-korban bencana ini. Tuhan berkati mereka, berkati anak Tuhan yang menolong mereka, berkati para pengusaha, berkati mereka yang tergerak hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Menyerahkan keadaan ekonomi bangsa kami, menyerahkan sosial politik ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami rindu bangsa kami dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini tidak hadir, mungkin karena mereka mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, mohon belas kasihan. Kiranya Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka boleh benar-benar dijamah oleh Tuhan, mendatangkan kesembuhan dari Tuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Mereka boleh datang ke rumah Tuhan bersama-sama dengan kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak hadir. Mungkin mereka berpergian keluar kota. Tuhan tolong berkati mereka sepanjang perjalanan mereka, tibakan mereka di tempat tujuan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mulai malas. Tuhan, mohon Allah Roh Kudus jamah mereka, berikan mereka semangat lagi untuk boleh datang kepada Tuhan. Berikan mereka satu kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat
setiap usaha mereka, pekerjaan mereka. Berkati Tuhan. Berkati mereka yang merindukan pekerjaan. Tuhan tolong agar mereka juga ditolong oleh Tuhan, agar diberikan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara untuk memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita di dalam kekudusan sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.